ini dia Bermuda untuk map ke-7 di hari ini. Ya, yang mana kali ini balik lagi di map Bermuda. Tadi juga udah ada EVOS yang berhasil dapetin Buya di map ini. Apa kira-kira di sini EVOS-nya bakal bisa makin naik lagi di klasemen kah? Atau justru malah tersungkur? Aduh, itu dia tuh yang bakal jadi PR buat EVOS dan juga tim lain. Kalau emang pengen nge-shutdown EVOS itu bisa aja gitu kan, ditabrak langsung. Tapi kalau kita lihat udah pada ke rumahnya masing-masing sih, gua rasa nggak mau coba berlebihan juga. EVOS bahkan udah ke observatory ya. Ini dia yang gue suka. Kan dari kemarin tuh di Free Fire tuh pada ribut. Iya. Gua tunggu lo di observatory. Nah ini EVOS Akhirnya naik tadi, naik launchpad dua-duanya ke observatory. akhirnya observatory bakal menjadi real ya hari ini ya. Iya. Real kah bang? Real ini. Iya kan kemarin kan ngomongnya kan gue tunggu lo di observatory gitu kan. Kita tuh sebenarnya caster tuh mau bikin, dia bilang ngomong-ngomong mulu lo, mana buruan ributin di observatory. Iya lagi dari tadi gak ada wes. Tapi kalau kita lihat ini Aero udah terknockdown satu. Ya. Bakal coba diambil lagi tapi Black bakal coba ngelindungin satu temannya daripada Broken G. Bakal coba dibangunin terlebih dahulu. Black dari kejauhan bakal coba nembak ke arah rumah bolong terlebih dahulu. Yes, dan ternyata ada para player dari Rosugo yang kali ini masih ada di atas dan split up juga lumayan jauh. Tapi di sisi lain ada Sam 13 yang berhasil meng-knockdown salah satu pemain dari RRQ. Yes, udah kelihatan juga. Akhirnya observatory bakal berdarah banget ini boy. Dua tim udah ketemu yang kemarin ngomong lagi ya kan. Yoi, kita lihat. Masih bisa di revive atau enggak? Ternyata dari player RRQ-nya masih bisa untuk di revive ya? Yes, masih bisa berkumpul lagi, regroup lagi, tapi EVOS langsung nge-shutdown aja, di ending gitu aja. Legalo ternyata yang tumbang untuk di awal-awal. Sisa 3 orang bakal coba diras kali ini. Cukup berani dari EVOS sedikit demi sedikit menyicil aja, sedangkan dari RRQ bakal coba tarik mundur terlebih dahulu. Kita lihat ternyata RRQ-nya memutuskan untuk mundur ke belakang ya. Jadi gue bisa bilang untuk observatory kali ini belum kelar. Belum selesai urusannya. Belum selesai. Urusannya belum selesai. Masih DP aja. Mungkin nanti kalau dari EVOS RRQ masuk final ya. Iya. Bisa ya. Masih DP dong. Iya, masih DP. Cuma satu yang tumbang. Tapi yang tumbangnya satu sekali satu kapten ya kalau nggak salah tadi. Legalot ya. Legalot harus hilang. Dan di sisi lain Captain bakal jadi berdarah juga, di mana Deadly udah ngeliat juga ke arah sarang Jars, bakal langsung tembakin aja ke arah depan, satu jendela bakal menjadi target dari seorang Deadly, di mana Deadly sekarang langsung coba regroup aja ke teman-temannya. Ya, ini sulit banget sebenarnya. Deadly ada satu di sini sendirian, yang mana para player dari Aura lainnya itu masih ada di sisi kanan dari Captain itu sendiri, tapi bakalan coba nge-cover. Ternyata masih kerender ya untuk nge-cover ke arah Deadly. Yes, kalau kita lihat dari Guns juga udah nyari vision terlebih dahulu, tapi Deadly emang udah gak bisa bergerak. Kalau dia coba join itu dia bakal nggak buka badannya, dan kalau dia nggak buka badannya dihujanin peluru sama 4 orang pasti tumbang-tumbang juga, dan temennya nggak bakal bisa nge-cover gitu kan. Iya, dan ini dia dari Onyx sendiri mutusin buat lebih sabar lagi pastinya, sedangkan dari Auranya juga masih belum rotasi untuk rushing ya kalau misalnya gue ini. Yes, dari kedua tim ini bakal coba lebih sabar juga, karena balik lagi 2 round tersisa nggak boleh diremehin. Kalau sampai tumbang bahkan tusun itu bakal jadi PR banget. Tapi kalau kita lihat dari Tayo udah berhadapan juga sama seorang Deadly, udah nongol juga di area jendela, di mana Tayo mereka cukup banyak. Awas, sudah ada Aura dari belakang. Itu dia langsung dinyalain tadi aloknya sampai akhirnya bisa benar-benar nge-secure langsung naik ke atas ya. Tapi Jars juga masih ngamanin di sisi bawahnya. Gue rasa ini sulit sih kalau misalkan dipakai terus-terusanan kayak gini. Harus bener-bener satu orang ada yang ngerasing. Mungkin bisa dirasin dari arah kanan sih sebenarnya, karena kan gak kerender ke arah yang lain ya. Yes, kalau dari jauh-jauhan kayak gini resource tuh justru malah jadi sayang banget ya. Banyak banget dari peluru, dari medkit, nanti bakal banyak banget trading, jadi sayang banget, mendingan langsung kita selesain gitu kan. Nah, dan itu bakal jadi lebih kelihatan siapa yang bakal lebih unggul. Itu dia, dan masih 12 tim, 47 pemain, cuma 1 orang aja yang baru dipulangin ke lobby. Di sini kita lihat juga masih belum ada yang team fight lagi, cuma masih ada di wilayah Captain aja. Yang mana kali ini juga Ergan juga nggak gulung-gulung medical XP-nya ada nambah, resource juga kalau misalnya kita lihat Tayo bener-bener semuanya tuh 000 ya, 0 semua. Aduh, bener-bener sayang banget dari Tayo ini, kalau diras sama Aura bakal jadi PR banget. Tapi Deadly udah kelihatan juga sama seorang Tayo di arah bawah, tapi Deadly bakal coba lebih sabar dulu, lebih tenang kali ini. Emang udah nggak bisa kemana-mana sih dari Deadly, kekunci banget gerakannya. Iya, dan sedangkan bisa gue bilang di sini dari Onyx dia sebenarnya bisa putusin buat mundur. Tapi ada siapa nih? Ada yang coba manjat-manjat dari Lovre ke arah atas rumah reporter kali ini.
Karena EVOS udah di lantai 3 seharusnya denger juga suara Aduh. stepnya. Ini udah sama-sama tahu sih Mister ada 05, orang. oke. Tadi dia sempat backstep tapi ternyata munculin step lagi ya. Mungkin Iya, dia iya, kayak iya. masih ragu juga sama adanya player Louvre yang ada di atas. Itu dia apakah bakal coba keluar terlebih dahulu atau enggak, karena sama dari kedua tim 3-1 ya, dimana sana J-nya dan juga sama 13-nya jaga dari kejauhan. Kedua tim bakal coba disupport masing-masing sama satu orang. Itu dia setupnya benar-benar setup yang sama-sama ketemu. Kita lihat kali ini siapa yang kiranya bakal team fight ya. Tapi balik lagi masukin ronde terakhir. Itu benar-benar dia. kayak enggak terobos ya. Iya, Jadi kalau sabar misalkan banget. nemu, setup dulu. Oke, Yes. kiri kanan kiri gimana kiri. Iya. Iya. Dicek dulu kanannya. Ah yakin lo gitu kan. Cari-cari dulu. Iya, cari dulu gitu. Enggak mau langsung benar-benar ditembak. Dan ternyata dari Samternya juga mutusin kayak buat mundur lagi ke belakang. Ya, bakal coba narik mundur terlebih dahulu dari jam 13, tapi seharusnya bakal jadi info juga buat tim Lovre yang ada di luar. Jay seharusnya dapat info dari teman-temannya bahwa ini Sam 13 udah keluar nih ternyata. Berarti itu tugas yang di luar dari seorang Jay untuk cari Sam 13 dulu nih, supaya teman-teman yang dia di atap itu bisa lebih enak masuknya, bisa lebih pede tanpa ada cover up dari Sam 13. Nah ini dia ternyata Sam 13 yang justru ngelok posisi dari Jay. Dia udah pakai launchpad dan udah mulai kelihatan harusnya Jay dari sisi belakangnya, tapi Sam 13 ini justru malah nggak nembak ke arah Jay. Masih nggak mau ngebuka tembakan sama sekali dari Sam 13 kali ini. Tapi dari Jay bakal coba ngamanin satu rumah sabun mencari Sam 13 ya. Benar-benar dicari sama Jay tapi nggak ketemu karena emang udah terlalu jauh. Di sisi lain Beyond udah menerima cukup banyak dan harus terknockdown sama satu orang. Masih bisa dibantu juga, masih ada satu obstacle batu yang cukup kuat pastinya. Masih aman-aman aja, tapi Rulgord udah coba ngacurin di arah glue wall-nya karena berharap masih ada satu orang di belakang glue wall. Yes, di sisi lain juga ada Iron yang tadi ngamanin satu player dari Onyx. Dan kali ini Beyond apa nggak punya medical kit? Gue rasa kalau misalkan tim fight antara IOG dan juga XCN itu nggak begitu wise sih, karena kayak masih belum butuh-butuh banget buat tim fight. Zonanya juga masih segini, terus posisi mereka tuh midnya mid atas bawah, jadi sulit juga kalau buat nge-clearnya banget antara ke atas dan ke bawah. Udah ada perang nih sekarang. EVOS bakal coba berhadapan sama Lovre. Udah dimajuin juga, dimana dua orang sudah berhasil ditumbangkan juga. Satu orang terknockdown, gak bakal bisa selamat juga seharusnya. Masih ada satu lagi, bakal coba dimasukin. Kali ini langsung di jumpset gitu aja, nggak bakal dikasih keluar. Mau di mana dikejar 3 orang sekaligus dan harus tumbang. Tersisa sendirian nampaknya dari Raja yang tadi coba mengejar Sam 13, bakal coba dicari kali ini. Tapi Sam 13 harusnya udah sadar, bakal coba dilempar terlebih dahulu. Yes, Jay bakal pusing banget karena di sisi kanan ada satu orang juga dan harus dipulangkan di peringkat ke-12. Disurprise sama Mister 05. Pinter banget Sam 13-nya ngasih granat ke dia. Mister 05-nya tahu granatnya dari Sam, dianya bakal ke arah ke kanan. Jadi Mister 05-nya udah tinggal dem langsung kelar dari Louvre ya. Ya, langsung di end gitu aja dan EVOS jadi makin tenang lagi untuk nambah resource-nya sekarang. Jadi masih nahan di luar zona aja. Sedangkan ini udah cukup rame nih, udah ada XCN, Bom juga sekarang di arah Pocinok. Nah ini dia, mengingat karena kalau misalkan zona kayak gini masih zona ke atas, masih zona ke bawah. Biasanya kalau misalkan di Pocinok itu enggak banget buat war kayak di zona kayak gini. Kemungkinan kayak baru di late game-nya mereka baru kayak dipaksa keluar. Enggak ada yang kayak benar-benar Boomnya tahu XCN itu Boom majuin XCN. Ya, Jarang banget ya kan? Jadi emang benar-benar saling jaga rumah masing-masing aja. Iya. Nggak ada yang mau ngeras juga karena balik lagi ya. Emang ini kan udah 2 map terakhir. Pasti teman-teman dari yang main ini udah sadar gitu kan, kayak oke, ini harus benar-benar diamanin. Kalau kita nggak bisa trading, bahkan kita harus trading 1 tukar 1 misalnya gitu, itu bakal jadi fatal banget justru. Itu dia, mengingat Bermuda juga penting ya untuk bisa masuk ke late game tuh barengan, karena pastinya bakal lebih padat. Karena ini juga kita lihat masih 11 tim, 39 pemain, bener-bener masih rame banget. Kita juga masih belum tahu arah next zone-nya, circle-nya bakalan langsung kemana. Di belakang itu ada siapa ya? Ada Siren ya kayaknya. Ya, Siren. Bakal coba join, tapi seharusnya bakal coba masuk sedikit aja. Mungkin nunggu zona selanjutnya baru dari masing-masing teman-teman ini bakal coba gerak gitu kan. Ya, yang mana kali ini juga kalau misalkan kita lihat masih ditahan dan ternyata zona udah bergerak. Ada setengah Mars Electric, Factory, dan juga Pocinok. Wow, oke. Udah kebagian, ada EVOS yang masih jauh berada di luar zona, ada Onyx juga yang kesisa sendiri ya itu ya Tayo ya. Ya, narik ujung banget ya kali ini dari zonanya ya. Zona itu zona-zona telur busuk kalau gue bilang tuh.
Kayak orang tuh yang tadinya misalkan turun di mil terus harus lari ke Sentosa cuma karena next zone-nya di situ. Jauh banget makanya, tapi Iya. kalau kita lihat dari Aero kali ini bakal coba berotasi di mana di rumah beton juga udah ada satu orang Rosugo yang udah bakal coba disamperin sama Aero, udah ditembakin langsung disambut aja bos, Baku hantam. satu orang udah tumbang juga langsung dibalas aja, satu orang terkena down bakal coba dibangunin dulu dari arah Elton, tapi kalau kita lihat dari arah Beng masih bisa mendapatkan dua orang terkena down dari arah Rosugo, Abas dan juga Aji kali ini Tristan Adam sendirian, tiga udah tumbang, satu bakal lawan tiga orang kali ini. Dimana bakal coba dibangun dulu dari Freya kayaknya, tapi udah ada grenade juga dari belakang, flashbang ternyata masuk ke arah Adam. Bakal coba lebih sabar terlebih dahulu. Udah ada yang tumbang satu orang, bakal coba diadu lagi. Yes, udah berhasil diambil satu dari seorang Adam. Udah jump shot cukup bagus, itu dia Black bakal coba masuk kali ini. Tapi kita lihat jump shot dari arah Beng, sayang banget harus tumbang Aero di posisi ke-11. This is it, Rosugo Veda 4 poin kill hanya khusus untuk RSG Adam. Wow. Ini benar-benar jatuh bangun, sempat di revive juga sampai akhirnya dia masih bisa ya, Freya-nya masih bisa hidup dan ditambah lagi dia dapetin 4 poin eliminasi. Padahal tadi tempo yang dimiliki sama Aero kita bisa lihat dia pakai kaleng, dia cepet banget, terus dia tahu yang ada orang yang di rumah L, satu player dari Aero juga udah langsung nge-secure rumah L juga. Cuma apa boleh buat dari Rosugo sendiri benar-benar mereka berusaha untuk nge-up ya. Yes, Rosugo pinter banget, pembagian visionnya juga pinter banget. Dimana tadi ada Freya yang coba ngebangunin, setelah Freya dibangunin, itu Freya langsung ngasih distraksi. Dia bener banget, dia nggak bisa bakal sustain lama kan. Makanya dia coba ngehalin aja, ngasih badan, sedangkan Adam ada kesempatan buat muter. Itu dia, dan tadi juga Freya juga sempat ngasih damage yang lebih ke lawannya, sempat nge-ending juga. Makanya gue bilang baik banget sih dari Rosugo. Dan balik lagi ya, ini dia yang gue bilang perkara poinnya segimana. Yang terpenting adalah lu ngasih permainan yang emang maksimal dan juga bagus sih. Itu dia, kalau gue rasa emang harus lupain dulu perihal poin, biar bisa main lepas dulu ya kan. Itu dia, karena kayak yang tadi dari sempat dibilang sama Bang Ella ya, mentalitinya juga penting banget. Yang itu yang benar-benar harus dijaga, jadi bukan karena poinnya udah nggak kejar atau gimana, terus itu ngebuat kita mainnya jadi kayak justru lebih buruk lagi dari yang sebelumnya. Masih ada kesempatan pastinya, dan kalau kita lihat dari sisi Siren kali ini masih coba nahan di tempat yang sama, belum bergerak sama sekali. Satu pagar bakal menjadi obstacle yang dimiliki, tapi Adam bakal coba berotasi kali ini, tapi bakal coba dipotong juga, udah mulai tembakin sama seorang Raw kali ini bakal coba hancur, udah ada critical damage masuk ke arah Rosugo kali ini. Rosugo harus coba mundur terlebih dahulu, di mana sekarang harus ditumbangkan, ternyata cepat banget dari arah Siren. Ya, 4 orang sekaligus ngehitin ke arah Lamborghini. Susah juga ya kan, apalagi juga emang bukit, tapi kali ini Siren juga sepertinya udah ditembakin. 9 tim, 31 pemain, dan zonanya bakalan bergerak ke arah Factory, pertengahan, dan juga Pocinok ya. Yes, udah mulai bergerak lagi daerah zonanya, yang dimana itu menandakan bahwa dari setiap tim harus coba lebih cepat ngamanin satu kompon yang ada di Pocinok. Ditambah lagi ada drone yang barusan aja lewat, itu lagi rame-ramenya 3 tim ya ketahuan dalam drone. Yes, udah kelihatan juga nampaknya dari EVOS tadi Sam13 udah mulai ditembakin aja sama seorang Roll God juga, tapi belum mengenai juga. Jadi harus lebih sabar lagi dari EOG karena 3 orang udah mulai berotasi. Itu dia, mengingat juga ini benar-benar kalau misalkan memutuskan untuk turun dari arahnya Lord, gua rasa ini open field banget, berbahaya, dan Glue Wall gue rasa nggak begitu bisa menyelamatkan kalau misalkan dihancurin sama 4 player dari EVOS ya. Lord pinter banget sih itu Lord, cuman ngasih distraksi aja, sedangkan dari Bion udah mulai masuk ke dalam factory kali ini, bakal coba di flanking sama seorang Bion dan 3 orang lainnya, di mana Rule God dan juga Hans udah follow up juga. Lord lagi-lagi bakal coba ngasih distraksi aja, seakan-akan dia sendiri nggak punya teman dan coba bertahan di satu obstacle, sedangkan teman-teman lainnya udah mulai masuk dari arah belakang. Yes, itu udah mulai dilempar juga satu bom sama seorang Biom, bahkan coba langsung dikejar aja, tapi di arah atas ada satu orang, bahaya banget. Ada Sam13. Udah matekin ke arah Bion, dapat informasi juga, bakal coba dilempar ke arah dari Sam13 juga, langsung coba turun. Udah kelihatan, udah coba turun, bakal balik lagi dari Sam13 kali ini. Bakal coba tekin dari Sam13, enggak, masih coba sabar dari kedua tim, walaupun udah saling berhadapan. Ya, gua rasa juga baik banget keputusan yang diambil sama IOG. Dia tahu posisi di mana Lord bisa nge-cover ke arah mereka. That's why dari IOG juga nggak mau terburu-buru buat ngerasing, karena nanti kalau misalnya dia maju, dia nggak akan ke backup sama Lord yang ada di belakang. Itu dia, jadi PR pastinya. Sedangkan Lordnya di knockdown. Aduh, Lordnya terlalu jauh berhasil knockdown, sedangkan ada satu lagi yang langsung terknockdown, di mana Hans tadi coba misak ke sisi kiri. Dia harus terknockdown juga, masih ada seorang Bion bakal coba ngelakuin jump shot, tapi nggak akan bisa juga karena Mr. 05 nih boy udah ngeluarin jump shotnya.
Itu dia, dan langsung pindah lagi kita ke Pocinok ya. Kali ini ada Siren yang mana sebenarnya bakalan langsung berhadapan sama dua tim sekaligus. Dia mau nahan di zona, ada tim Aura. Dia mau masuk zona, udah ada tim lain juga yang ada dalam zona. PR banget sini Banget. dari Siren, udah kejepit kayak gini terus dia split up lagi, Misa cukup jauh dan dimana itu nantinya kalau dirasa bisa-bisan bakal kekurangan cover di mana Deadly sekarang Deadly. coba masuk, ternyata kanan kiri udah ada info bahwa rame banget, tapi kali ini Piwa Piwanya. coba masuk ke arah Siren yang ada dua orang juga, langsung coba di Tidak. jump shotin, dua orang tumbang tapi Aura yang harus tumbang. Di sisi lain bakal ada pertempuran lagi, Launcher tapi bang! Launcher Aduh, lagi Gustaf nyayur banget dengan M79 ya. 4 orang berhasil ditumbangkan. Luar biasa banget, 6 tim, 19 pemain, di mana-mana udah ada player. Dan kali ini cuma EVOS dan salah satu tim lain yang udah bisa ngamanin next zone berikutnya. Wow, Aduh. Gustaf bagus banget Aduh, ini. jahanam kamu ya. Parah, Maksudnya senjatanya. Senjatanya. Bener-bener jahanam. Tapi Oke. kalau kita lihat dari Onyx akhirnya berhasil tumbangkan juga di Zonanya peringkat jalan. ke-6. Zonanya udah mulai jalan juga, makin sempit ke open field juga di mana Siren udah mulai ngaman dulu. Di arah belakang Ada launcher ternyata lagi. ada XN juga dengan launcher, tapi kita lihat dari depan Masih juga ada kena. launcher bos dari arah Ikam. Dia nggak EVOS. bisa kemana-mana sini, bakal coba dikurung habis-habisan dari Aduh. Siren, nggak bakal bisa masuk juga. Gustaf bakal coba dipotong dan harus dipulangkan di posisi kelima. Siren kali ini bakal coba masuk di mana Erik menjadi anggota terakhir dan cukup sulit pastinya. Sedangkan dari Anca bakal coba berhadapan sama EVOS yang ada di arah depan juga. BTR lawan EVOS kali ini di mana udah ada yang tumbang juga dari arah Siren akhirnya. Dan kita lihat dari BTR bakal coba dihabisin satu persatu Yes. bos. Nggak dikasih pulang, Tapping nggak terus. dikasih kemana-mana. Jalannya bener-bener ditutup, udah ada keluar lagi di pop up, tapi harus sabar dulu dari Mr. 05. Ya, yang mana kali ini ada RRQ juga yang bakalan coba ngeganggu EVOS, dan Abu juga udah harus di knockdown. Kali ini juga udah nggak bisa untuk di revive. Aduh, ini urusan yang belum kelar, kayaknya bakal dikelarin di arah Itu Factory nih. dia. Ini dia RRQ udah mau balas dendam juga ke arah EVOS. Abu udah terknockdown, bakal coba dimajuin, bakal coba di revive, tapi ada bantuan juga dari depan, coba motong jalan, tapi dari RRQ harus masuk ke dalam zona. Mana zona udah dipantekin juga sama EVOS. Oke, Sam 13 fokusnya cukup kebagi masuk ke arah BTR kali ini, di mana Sam udah menumbangkan satu orang, tapi di sisi kiri bakal coba ada tapping itu Waduh! bagus masuk semua ke arah Anca. Sakit banget, harus sabar dulu dari Anca. Tapi Launcher udah ada Anca. launcher. Enggak, belum, masih enggak kenok juga. Dari arah Sam 13 bakal coba santai dulu. Udah ada keluar cukup bagus, pop up tepat Medkit banget. dulu mungkin, Yes, Bang. sabar dulu dari Sam 13, gak mau medkit Aduh. nampaknya. Bakal coba tapping lagi ke arah satu orang lagi, satu persatu. Abu, ini dia berhasil menumbangkan Bigetron. EVOS mendapatkan buyah. Untuk yang ketiga kalinya, EVOS Esport, what the play. Wow. Nggak. Yang bikin gue jadi notes-nya banget sebenarnya antara tadi ya, war lama belum kelar antara Yes. EVOS dan RRQ gitu. Terus tadi dari launcher Gustaf. Dan kalau lu lihat, itu tadi Mr. 05